Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, SPDI. Hari ini tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan PPL UKIN pada kelas 11 Kesehatan 3, dan materi yang akan saya bawakan adalah tentang menepati janji. Pembelajaran ini menggunakan model discovery learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kedengaran? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh. Hari ini siapa yang nggak masuk? Tapi. Gimana kabarnya Tapi? Ada kabar apa ya? Hari ini atau? Belum apa? Udah yang lalu? Iya Pak. Maka nanti kita jengukin ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak mau cek kerapian dulu nih. Yang laki-laki nggak pakai baju olahraga ya, hari ini olahraga ya. Apa? Yang rambutnya masih panjang. Oke, rapi semua, alhamdulillah. Terus, tapi kebersihannya coba periksa di bawah tempat. Aman ya? Ya, hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran kedua ya, yakni tentang syu'abul iman, yakni memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Dan ini akan kita lakukan dalam kali pertemuan. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa kita tadabbur Al-Quran dulu ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yuhibbul mu'minin. Shadaqallahul azim. Sebelum masuk ke materi di bab 1, kalian sudah mempelajari apa? Surah Al-Imran ayat 190 sampai 100. Masih ingat itu tentang apa materinya? Kemudian ada Quran Surah Rahman ayat 33 tentang apa? Pengetahuan dan teknologi. Nah, di bab 1 diarahkan untuk dapat menggunakan akal pikiran supaya kita menjadi manusia yang ulul albab. Apa itu manusia yang ulul albab? Manusia yang akan mau menggunakan akal pikiran, yaitu merenungi ciptaan Allah, gitu kan? Nah, artinya kita mencintai pengetahuan dan teknologi. Tapi apa sih artinya ilmu? Apa sih artinya mencintai teknologi kalau tidak dibekali dengan iman? Ya kan? Jangan sampai
dihargai oleh orang lain, diberi ketenangan hati dan mendapatkan dan masuk surga Firdaus. Orang yang memenuhi janji mendapatkan ketenangan hati, ya kan? Dipercaya orang lain masuk surga, masya Allah ya, luar biasa sekarang. Nah ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang merendahkan orang-orang mukmin dan yang berjanji namun tidak menepati janjinya, mereka bukanlah golonganku dan aku bukanlah dari golongan mereka. Nah, kalau orang yang memenuhi janji itu menjadi bagian umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengakuinya sebagai bagian dari umatnya. Kenapa? Karena di akhirat nanti Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Gitu. Memberikan pertolongan kepada umatnya. Kalau mau masuk neraka, Nabi Muhammad akan membantu. Kalau kita golongan Nabi Muhammad, maka penuhi janji. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian Bapak harapkan bisa menganalisis dan mempresentasikan. Jadi nanti kalian kerja kelompok untuk menganalisis dan mempresentasikan di depan kelas ya tentang cabang iman terkait memenuhi janji. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian nanti meyakini bahwa memenuhi janji itu adalah perintah atau ajaran agama. Yang ketiga, supaya kita bisa membiasakan sikap tanggung jawab untuk selalu memenuhi janji. Jadi kalau sudah berbuat janji, kita punya tanggung jawab. Oke? Nah itu tujuan pembelajaran kita. Nah karena kita kurikulum merdeka dan ini adalah mapel agama, jadi ada P5-nya, ada karakter profil pelajar Pancasila-nya. Yang pertama yang ingin dicapai di P5 adalah kalian bisa menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta berkebinekaan global. Dan yang kedua, sebagai Muslim kita diharapkan memiliki berkeadaban atau ta'adub dan keteladanan atau qudwah. Paham? Oke. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan janji? Tidak perlu lihat buku ya. Oke, sama Nasa. Oke, silakan Nasa. Pertanyaannya kan apa itu janji? Menurut saya sendiri, janji itu merupakan hal yang kita katakan pada orang dan di kemudian hari atau waktunya kita harus menepatinya. Karena itu hal yang telah kita katakan pada orang tersebut. Jika kita tidak menepati janji tersebut, kita dapat dampak dari hal tersebut, yaitu kita tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Terima kasih. Janji itu ada tiga, yaitu janji kepada Allah, janji terhadap diri sendiri, dan janji terhadap orang lain. Contoh janji kepada Allah itu janji bernazar kepada Allah akan puasa sunnah jika lulus universitas terbaik. Terus contoh untuk janji terhadap diri sendiri itu seperti janji akan rajin belajar dan tidak akan malas. Dan contoh untuk janji terhadap orang lain itu seperti kita akan membayar hutang yang terbesar dengan secepatnya. Nah, balasan yang mungkin diberikan oleh seorang yang memenuhi janji adalah apresiasi kepercayaan yang diperkuat dan hubungan yang lebih baik dan janji Allah kepada mereka. Kalau mereka melakukan hal itu, maka Allah akan memasukkan mereka ke surga. Ya, kita akan melakukan diskusi kelompok dan ini Bapak sudah menentukan nama-namanya berdasarkan absensi dan laki-lakinya karena terbatas, jadi Bapak bagi ke dalam 3 kelompok. Silakan kalian untuk kelompoknya. Bapak. Coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd.
Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kajian selanjutnya adalah mengkaji hadis yang ke-414 dari Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar. Ya, berdasarkan video yang Bapak berikan, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Waktunya untuk mengerjakan LKPD adalah 10 menit, oke? Kelima, stres atau ketidaknyamanan.
janji yang sedang berjalan. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Pastikan tim Anda memiliki pelatihan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk memenuhi janji. Yang ketujuh, hindari over commitment. Mungkin menarik untuk menjanjikan banyak hal kepada pelanggan atau mitra demi mendapatkan bisnis, tetapi over commitment hanya akan menimbulkan masalah dan jangka panjang. Yang terakhir ada siapkan rencana cadangan. Hal-hal yang tak terduga bisa terjadi. Memiliki rencana cadangan untuk situasi yang tak terduga. Memastikan Anda tetap memenuhi janji meskipun menghadapi hambatan. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Apa integritas dan menghormati janji yang dianggap prinsip-prinsip kunci dalam transaksi bisnis menurut perspektif Islam? Dalam Islam, bisnis tidak hanya dianggap sebagai medium untuk mendapatkan keuntungan material, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berperilaku adil, jujur dan bertanggung jawab. Integritas dan menepati janji menjadi prinsip kunci karena keduanya mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran yang ditekankan oleh Islam. Transaksi bisnis yang dilakukan dengan integritas dan kejujuran mencerminkan sebagai rasa tanggung jawab seorang terhadap kepentingan orang lain, baik itu mitra bisnis, konsumen, dan maupun karyawan. Dari kami kelompok kita kedua, kemudian terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Luar biasa sekali ya, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi di stop learning kalian. Bapak ingin sedikit memberikan penguatan materi. Silakan kalian masih ingat kan Syu'abul Iman itu apa? Ya masih ya, cabang-cabang di cabang-cabang. Salah satu bukti bahwasanya kita menjadi orang yang beriman adalah kita memenuhi janji. Apa sih janji itu? Ya tadi sudah kalian jelaskan ya. Janji itu adalah dalam bahasa Arab disebut dengan akad. Maka ada namanya akad nikah. Ya. Apa sih akad itu? Bukan hanya sekedar janji-janji tarawih gitu ya, tapi ikatan yang kuat. Artinya tidak boleh diingkari. Kalau kalian sudah berakad maka harus ditepati dan penuhilah janji. Karena janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Oke, jadi setiap janji yang kita lakukan, baik kepada diri kita sendiri, kepada manusia ataupun kepada Allah, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bagus. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak akan mengatakan sesungguhnya ketika itu mendengar terhadap hal ini. Nah itu ya. Jadi pembagian janji itu kan tadi ada dua ya. Ada janji kepada Allah, ada janji kepada diri sendiri atau sesama kepada manusia, ya kan? Nah janji itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kapan sih kita berjanji sama Allah? Setiap hari? Kapan? Setiap saat. Awal kita berjanji kepada Allah adalah ketika jasad kita sudah terbentuk di rahim ibu kita. Allah mengambil dulu ruhnya, ruh kita. Lalu ditanya sama kita, ini pertanyaannya. Ya, Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh kita menjawab, ya, Engkau adalah Tuhanku. Oke, kalau begitu kamu masuk ke rahim ibu. Masuklah kita ke rahim ibumu, lalu ibu kita, lalu kita dilahirkan. Itu adalah janji pertama. Akan tetapi ketika kita melupakan janji itu, orang tuanya lah yang menjadikan Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Nah jadi itu sebenarnya muslim. Nah sabda Rasulullah SAW, setiap syarat ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah menjadi batil, meskipun 100 macam syarat. Maksudnya apa? Jadi ketika kita berjanji, ternyata ada juga janji yang tidak boleh kita tepati.
Ya, janji yang tidak boleh kita tepati itu adalah janji-janji yang batil, yang tidak sesuai dengan syariat. Nanti malam kita dugem yuk. Ujung-ujungnya kita nggak datang. Oh, kamu yang ingkar janji, dosa kamu. Ya, itu nggak ada dosa. Kenapa? Karena janjinya memang sudah batil, ya kan? Meskipun syaratnya ribuan syarat, ya itu nggak akan sah, gitu ya. Maka janji harus sesuai dengan syariat. Apa sih manfaat dari berjanji? Balasannya yang pertama, predikat muttaqin. Apa itu muttaqin? Berasal dari kata takwa. Berarti muttaqin adalah orang bertakwa. Mukhlis, ikhlas. Mukhlis berarti orang yang ikhlas. Mukmin berasal dari iman. Mukmin berarti orang yang beriman. Ya, tuh, paham ya. Nah, yang pertama bahasanya menjadi kita orang yang bertakwa, predikatnya luar biasa. Kemudian sukses. Kenapa bisa sukses? Orang yang suka menepati janji, hidupnya pasti akan tentram, tenang. Dia diberikan kepercayaan. Kenapa? Gak akan ingkar janji. Oke, kemudian tentram, aman. Menjaga dari pertumpahan darah. Oh, kamu janji bayar utang hari ini aku tunggu nggak ada. Besok, sampai kiamat nggak ada juga dibayar. Ya kan? Ada yang saya begitu? Pinjam dulu uangmu, Mbak, 10.000. Besok aku bayar. Besoknya nggak ada dibayar. Besok lagi, gitu ya? Nggak ada, ya kan? Oke, akhirnya terjadi pertumpahan darah. Terus menghapus kesalahan dan masuk ke dalam surga. Itu adalah balasan bagi orang yang memenuhi janji. Oke? Ya, selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke refleksi. Tapi sebelum masuk ke refleksi, Bapak ingin menanyakan tentang kesimpulan nih. Siapa tahu kalian tidak menyimak. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Dari kelompok satu dulu ya. Oke, silakan kelompok satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan kesimpulan, yaitu menepati janji merupakan salah satu prinsip etika yang ditekankan dalam pendidikan agama Islam. Dalam konteks kehidupan sosial, menepati janji menjadi fondasi kepercayaan dan integrasi individu. Melalui komitmen untuk memenuhi janji, seseorang memperlihatkan kejujuran, dedikasi, dan nilai moral yang tinggi. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap janji dapat menimbulkan dampak negatif seperti keretakan hubungan dan hilangnya kepercayaan dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Oke. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Ayo, siapa yang mau kesimpulan ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam bidang bisnis, integritas dan kejujuran yang termasuk di dalamnya komitmen untuk menepati janji menjadi krusial. Dari perspektif Islam, transaksi bisnis harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban. Bukan hanya untuk keuntungan semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari takwa dan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Basir. Saya dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok. Konsekuensi dari melanggar janji bukan hanya berdampak di dunia, tapi juga di akhirat. Ajaran Islam menekankan bahwa melanggar janji dapat menjadi sumber dosa dan bisa menjadi sebab siksa di akhirat. Oleh karena itu, kesadaran akan konsekuensi ini seharusnya menjadi pendorong bagi setiap individu untuk selalu menepati janjinya. Oke. Ya, alhamdulillah sekarang kalian sudah menyimpulkan. Bagus sekali. Sekarang kita refleksi aja dulu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran,
kita refleksi dulu sebentar. Bapak ingin bertanya dulu nih kepada kelompok 1 ya, siapa? Bagaimana perasaanmu ketika seseorang tidak bisa memenuhi janji kepadamu? Terus bagaimana kamu merasa ketika kamu sendiri yang nggak bisa memenuhi janji? Oke, siapa mau menjawab? Oke, silakan. Jika seorang tidak memenuhi janjinya kepada saya merasa kecewa dan sedikit dikhianati. Hal tersebut membuat saya meragukan kepercayaan saya terhadap orang tersebut di masa depan. Bagaimana saya merasa bersalah dan cemas ketika saya tidak mampu menepati janji. Saya tidak ingin orang lain merasa kecewa seperti yang saya rasakan ketika seorang tidak menepati janjinya kepada saya. Lalu ada rasa ingin memperbaiki kesalahan dan berharap menerima janji dapat mengurangi situasi yang menyebabkan saya tidak dapat memenuhi janji tersebut. Baik, bagus sekali. Kepada kelompok 2, bagaimana sih kamu merasa penting atau nggak penting untuk selalu memenuhi janji? Penting atau enggak, siapa? Menurut saya sih janji itu adalah utang. Bagi saya memenuhi janji itu adalah utang yang seharusnya dibayar. Jika tidak akan diletakkan. Minta pertanggungjawaban Ya, luar biasa ya. Janji itu adalah utang. Selanjutnya kelompok 3. Ya. apa yang kamu anggap sebagai konsekuensi paling signifikan? Konsekuensi yang paling signifikan dari tidak memenuhi janji menurut saya adalah hilangnya kepercayaan. Dalam hubungan apapun, kepercayaan adalah fondasi yang sangat penting. Ketika kita melanggar janji, kita merusak fondasi tersebut dan memperbaiki hubungan yang retak karena masalah kepercayaan bisa menjadi sangat sulit. Untuk diri sendiri, melanggar janji dapat mengakibatkan penurunan harga diri dan rasa percaya diri. Karena kita mungkin merasa tidak mampu memegang komitmen. Bagi orang lain, konsekuensinya bisa jauh lebih luas, mulai dari kekecewaan hingga kerugian material atau emosional. Oke, terima kasih ya. Jadi mulai sekarang kalau kita mau berjanji, maka kita harus pastikan kita bisa menepati. Kenapa? Karena janji yang kita abaikan nanti akan ditagih di akhirat sebagai utang. Jadi utang itu bukan hanya uang aja, tapi janji juga adalah utang. Betul sekali ya. Jadi karena kalian sudah bisa memahami, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Bisa paham semua? Jadi harus tepati janji. Nah, untuk asesmen, silakan kalian buka Google Classroom. Ya, di Google Classroom, Bapak sudah siapkan kuis yang untuk kalian kerjakan. Ini waktunya, oke, waktu kita juga sudah berakhir ya. Karena kita hari Jumat hanya 80 menit, 2 jam pelajaran. Jadi untuk asesmen silakan kalian kerjakan di rumah. Oke? Dan itu harus dikerjakan. Oke? Dan minggu depan kita akan lanjut dengan pembahasan masih tentang syu'abul iman. Kalau tadi adalah menepati janji, nanti minggu depan adalah terkait ini, mensyukuri nikmat. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak ucapkan terima kasih. Ya, silakan siap-siap dan Iklan silakan untuk menutup dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
semua. Ya, kita ketemu lagi minggu depan insya Allah dengan bahasan tentang mensyukuri nikmat. Bapak mohon maaf jika selama pembelajaran ini ada yang keliru, yang salah dari Bapak ya. Tidak lain karena kelemahan Bapak sendiri. Bapak akhiri